Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Audit Internal, dosen pengampu Pak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MMCA JPA. Perkenalkan, saya sendiri Azizah Isnawati 2105523017. Perkenalkan, nama saya Vika Anggita Mukas, NIM 2205526022. Perkenalkan, nama saya Alicia Fazia Nuraini, NIM 2105523016. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Di Kupang, Semarang. Profil Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Di Kupang, Semarang. Tujuan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Tujuan yang ingin dicapai Fakultas Ekonomika dan Bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun, dan beretikat baik, serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Yang kedua, menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik kepada manusia. Yang keempat, terlaksananya penelitian berbasis keuangan dan perbankan yang bermutu dalam bidang manajemen, akuntansi keuangan, perbankan, dan bisnis yang inovatif dan bereputasi internasional. Yang kelima, terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang berbasis keuangan dan perbankan bidang manajemen, akuntansi, keuangan, dan perbankan dan bisnis yang berdaya guna. Yang keenam, terwujudnya kerjasama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, industri, dan pemerintah serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Materi pertama, 1. Satuan Kerja Audit Internal. Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI merupakan satuan pengawasan yang mempunyai tugas memeriksa semua bagian atau divisi dalam perusahaan terkait kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak mencari penyelesaian masalah yang terjadi dalam perusahaan. Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI dibentuk untuk melaksanakan audit internal pada bank sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat. Bank melaksanakan berbagai macam jenis pengadilan guna menjunjung aktivitas bisnisnya yang sangat return terhadap penyalahgunaan. Pelaksanaan pengendalian yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan yang sering timbul akibat kelengahan dari sistem yang memiliki kemampuan terbatas. Wewenang SKAI yang pertama, mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi. Yang kedua, melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi, dewan komisaris, dan atau komite audit serta dewan pengawas syariah. Yang ketiga, mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan direksi, dewan komisaris, dan atau komite audit serta dewan pengawasan syariah. Yang kelima, melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern. Tugas pokok SKAI membantu tugas direksi utama dan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan atau pemantauan hasil audit. Yang kedua, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. 1.1. Merancang sistem pengendalian. Pengertian sistem pengendalian. Sistem pengendali internal adalah proses dirancang dan diterapkan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi yang terkait dengan yang pertama, keefektifan dan efisiensi operasi. Yang kedua, kendala pelaporan keuangan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, pengamanan aset.
Audit internal adalah kegiatan independen yang memberikan keyakinan yang memadai kepada manajemen dan dewan direksi tentang efektivitas sistem pengendalian internal organisasi. Tujuan merancang sistem pengendalian pada audit internal. Tujuan merancang sistem pengendalian pada audit internal adalah untuk yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi audit internal. Yang kedua, memastikan audit internal fokus pada area yang beresiko tinggi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas temuan audit internal. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan manajemen dan dewan direksi terhadap hasil audit internal. Komponen sistem pengendalian pada audit internal. Sistem pengendalian pada audit internal umumnya terdiri dari komponen-komponen berikut. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian resiko. Yang ketiga, kegiatan pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Yang kelima, pemantauan kegiatan pengendalian. Langkah-langkah merancang sistem pengendalian pada audit internal. Langkah-langkah merancang sistem pengendalian pada audit internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami tujuan organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi resiko yang dihadapi organisasi. Yang ketiga, menilai efektivitas sistem pengendalian internal yang ada. Yang keempat, merancang kegiatan pengendalian untuk mengatasi resiko. Yang kelima, membangun komunikasi yang efektif dengan manajemen dan dewan direksi. Yang keenam, memantau efektivitas sistem pengendalian internal secara berkelanjutan. Contoh kegiatan pengendalian pada audit internal. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan pengendalian pada audit internal. Yang pertama, melakukan pengujian pengendalian. Yang kedua, melakukan review terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, melakukan investigasi atas penipuan dan penyimpangan. Yang keempat, memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal. Manfaat merancang sistem pengendalian pada audit internal. Manfaat merancang sistem pengendalian pada audit internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efektivitas audit internal. Yang kedua, meningkatkan kualitas temuan audit internal. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan manajemen dan dewan direksi terhadap hasil audit internal. Yang keempat, membantu organisasi mencapai tujuannya. Peran dan fungsi SKAI dalam sistem pengendalian internal (SPI). Peran SKI. Satuan Kerja Audit Internal atau SKI memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal SPI dalam suatu organisasi. Peran SKI dalam SPI terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, peran konsultatif, yaitu SKI berperan sebagai konsultan bagi manajemen dalam hal desain, implementasi, dan penyempurnaan SPI. SKAI dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada manajemen terkait dengan cara meningkatkan efektivitas SPI. Yang kedua, peran pengawasan. SKAI berperan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan SPI di seluruh tingkatan organisasi. SKAI melakukan audit internal secara berkala untuk menilai efektivitas SPI dan mengidentifikasi potensi kelemahan atau resiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Fungsi SKAI. Yang pertama, melakukan audit internal. SKAI melakukan audit internal terhadap berbagai aspek SPI, termasuk proses bisnis, struktur organisasi, sistem informasi, dan manajemen risiko. Audit internal dilakukan untuk menilai efektivitas SPI dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, memberikan rekomendasi kepada manajemen. Berdasarkan hasil audit internal, SKI memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk meningkatkan efektivitas SPI. Rekomendasi ini dapat berupa perubahan proses bisnis, struktur organisasi, sistem informasi, dan manajemen risiko. Yang ketiga, memantau tindak lanjut rekomendasi. SKI memantau tindak lanjut rekomendasi yang diberikan kepada manajemen untuk memastikan bahwa rekomendasi tersebut telah dilaksanakan dan efektif dalam meningkatkan efektivitas SPI. Yang keempat, melakukan edukasi dan pelatihan SPI. SKI memberikan edukasi dan pelatihan SPI kepada karyawan di seluruh tingkatan organisasi. Edukasi dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang SPI dan peran mereka dalam menjaga efektivitas SPI. Yang kelima, melaporkan hasil audit dan pemantauan SPI kepada komisaris. SKI
secara berkala melaporkan hasil audit dan pemantauan SPI kepada komisaris. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada komisaris tentang efektivitas SPI dan risiko yang dihadapi organisasi. Manfaat SKAI dalam SPI. Keberadaan SKAI dalam organisasi memberikan beberapa manfaat, antara lain yang pertama meningkatkan efektivitas SPI. SKAI membantu organisasi dalam meningkatkan efektivitas SPI dengan cara mengidentifikasi potensi kelemahan atau risiko dan memberikan rekomendasi untuk memperbaikinya. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. SKAI membantu organisasi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan cara melakukan audit internal dan memantau tindak lanjut rekomendasi. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Keberadaan SKAI yang independen dan profesional dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap organisasi. Program anti pencucian uang atau APU. Program anti pencucian atau APU adalah serangkaian langkah-langkah yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Program ini wajib diterapkan oleh semua lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan pasar modal di Indonesia. Tujuan program APU: yang pertama, melindungi sistem keuangan dari pencucian uang dan pendanaan terorisme. Yang kedua, menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Elemen-elemen utama program APU. Yang pertama, Know Your Customer (KYC). Lembaga keuangan harus mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabahnya. Yang kedua, Due Diligence adalah lembaga keuangan harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap transaksi yang mencurigakan. Yang tiga, pelaporan transaksi keuangan mencurigakan atau TPKM. Lembaga keuangan harus melaporkan TPKM kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Keempat, manajemen risiko. Lembaga keuangan harus mengidentifikasi dan mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan. Lembaga keuangan harus memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawannya tentang pencucian uang dan pendanaan terorisme. Manfaat program APU. Yang pertama, mencegah dan mendeteksi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Yang kedua, melindungi sistem keuangan dari penyalahgunaan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Yang keempat, memperkuat reputasi Indonesia di mata internasional. Definisi pencucian uang atau money laundering. Pengertian pencucian uang. Pencucian uang atau money laundering adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana agar terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Tujuan pencucian uang. Yang pertama, menyembunyikan asal-usul uang. Para penjahat ingin menyembunyikan fakta bahwa uang mereka berasal dari kegiatan ilegal. Yang kedua, membuat uang tampak sah. Setelah dicuci, uang tersebut dapat digunakan untuk membeli aset, berinvestasi, atau melakukan transaksi lain tanpa menimbulkan kecurigaan. Yang ketiga, mengelakkan pajak. Penjahat seringkali menggunakan pencucian uang untuk menghindari pembayaran pajak atas penghasilan ilegal mereka. Tahapan-tahapan pencucian uang. Yang pertama, ada penempatan. Pada tahap ini, uang hasil tindak pidana dimasukkan ke dalam sistem keuangan, bisa melalui setoran tunai, transfer bank, atau pembelian aset. Lalu yang kedua, ada pelapisan, yaitu uang dicampur dengan uang sah dari sumber lain, bisa melalui transaksi keuangan yang kompleks atau pembelian aset yang sah. Lalu yang ketiga, ada integrasi. Pada tahap ini, uang yang telah dicuci dibelanjakan atau diinvestasikan seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Contoh kasus pencucian uang, yang pertama ada koruptor menyetor uang hasil suap ke bank. Lalu yang kedua ada pengedar narkoba membeli rumah dengan uang hasil penjualan narkoba. Dan yang ketiga, ada teroris mentransfer uang ke berbagai rekening bank untuk mendanai kegiatan mereka. Dampak pencucian uang. Yang pertama, ada merusak sistem keuangan, yaitu pencucian uang dapat merusak stabilitas dan integritas sistem keuangan. Yang kedua, memperkuat kejahatan, yaitu pencucian uang memungkinkan para pejahat untuk menikmati keuntungan dari kejahatan mereka dan terus melakukan kejahatan. Yang ketiga, merugikan masyarakat, yaitu pencucian uang dapat merugikan masyarakat dengan cara meningkatkan biaya hidup dan mengurangi akses ke layanan keuangan.
upaya pencegahan pencucian uang, ada 1. Program anti pencucian uang, yaitu APU. Lembaga keuangan diwajibkan untuk menerapkan program APU yang bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi pencucian uang. Yang kedua, ada kerjasama antar lembaga, yaitu lembaga penegak hukum, lembaga keuangan, dan instansi terkait lainnya harus bekerja sama untuk mengurangi pencucian uang. Yang ketiga, ada peningkatan kesadaran masyarakat, yaitu masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya tentang pencucian uang dan bagaimana cara melaporkannya. 2.2 Customer Due Diligence. Customer Due Diligence atau CDD mengenali dan memverifikasi pelanggan adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan, terutama lembaga keuangan, untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan memahami pelanggan mereka. CDD merupakan langkah penting dalam program anti pencucian uang atau APU untuk mencegah penyalahgunaan keuangan dan aktivitas kriminal lainnya. Tujuan CDD yaitu 1. Mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan memahami profil pelanggan, perusahaan dapat mengidentifikasi aktivitas keuangan yang mencurigakan. Yang kedua, ada mengelola resiko bisnis. CDD membantu perusahaan menilai resiko yang terkait dengan pelanggan, seperti resiko penipuan atau gagal bayar. Yang ketiga, mematuhi peraturan. Peraturan keuangan mengharuskan perusahaan untuk melakukan CDD pada pelanggan mereka. Tahapan CDD. Yang pertama, ada identifikasi pelanggan, yaitu mengumpulkan informasi dasar tentang pelanggan seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan kewarganegaraan. Yang kedua, ada verifikasi informasi ini dengan dokumen resmi. Lalu yang ketiga, ada know your customer, yaitu memahami sifat dan tujuan hubungan bisnis dengan pelanggan. Yang keempat, ada menilai sumber pendapatan dan kekayaan pelanggan. Yang kelima, melakukan in-house due diligence, yaitu untuk pelanggan yang dianggap berisiko tinggi. Dan yang terakhir, ada pelaporan transaksi mencurigakan, yaitu memonitor aktivitas keuangan pelanggan dan melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Informasi yang dikumpulkan dalam CDD. Yang pertama ada informasi pribadi, yaitu nama, alamat, tanggal lahir, dan kewarganegaraan. Yang kedua ada informasi bisnis, yaitu nama perusahaan, alamat terdaftar, struktur kepemilikan, dan aktivitas bisnis. Lalu yang ketiga ada informasi keuangan, yaitu sumber pendapatan, kekayaan bersih, riwayat transaksi keuangan. Jenis pelanggan dan tingkat CDD. Yang pertama ada pelanggan individual, yaitu CDD dasar biasanya cukup untuk pelanggan perorangan. Yang kedua, ada pelanggan korporasi, yaitu CDD yang lebih menyeluruh diperlukan untuk perusahaan, termasuk verifikasi kepemilikan dan struktur bisnis. Yang ketiga, ada pelanggan beresiko tinggi, yaitu pelanggan yang dianggap beresiko tinggi seperti politically exposed persons atau bisnis yang berorganisasi di negara beresiko tinggi, memerlukan in-house due diligence. IDD melibatkan pengumpulan informasi dan verifikasi yang lebih rinci. Manfaat CDD. Yang pertama ada mencegah pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya. Yang kedua ada membangun hubungan kepercayaan dengan pelanggan. Yang ketiga mematuhi peraturan. Dan yang terakhir ada mengurangi resiko bisnis. Secara keseluruhan, CDD merupakan praktik penting yang membantu perusahaan melindungi diri dari penipuan, pencucian uang, dan risiko lainnya. Ini juga merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan terjamin. Kesimpulan dari presentasi kita kali ini yaitu yang pertama ada SKAI dan program TPPU memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap perbankan. Lalu yang kedua ada SKAI harus memiliki kompetensi dan independensi yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Lalu yang ketiga ada program TPPU harus diimplementasikan secara komprehensif dan integrasi dengan SPI Bank. Yang keempat, ada kerjasama yang erat antara SKAI, manajemen bank, dan pihak terkait lainnya sangat diperlukan untuk mencegah dan memberantas TPPU. Sekian presentasi dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencucian uang datang dari banyak bentuk kejahatan asal. Salah satu yang paling beresiko dan merugikan adalah korupsi, narkotika, kejahatan kehutanan, dan lingkungan hidup.
Penjahat melakukan pencucian uang untuk menyamarkan asal-usul ilegal kekayaan mereka dan melindungi aset mereka, dan untuk menghindari kecurigaan lembaga penegak hukum. Pendanaan terorisme juga sering ditemukan, mulai dari pendanaan logistik kelompok teror, penyelundupan senjata, hingga pendanaan aksi teror. Satu lagi, ancaman global adalah pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal atau PPSPM untuk tujuan non-damai oleh suatu negara. Pencucian uang, pendanaan terorisme, dan PPSPM tentu akan membuat Indonesia terbelakang di antara negara lain. Korupsi, kemiskinan, ketimpangan, disintegrasi dapat meningkat dan membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia, tercatat ada 26 macam tindak pidana asal yang biasanya dilanjutkan dengan upaya pencucian uang, sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal adalah cara yang paling efektif untuk mengidentifikasi penjahat dan mendisrupsi aktivitas kejahatannya. Bentuk pencegahan tersebut dilakukan dengan menerapkan customer due diligence secara memadai terhadap nasabah dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan tersebut ke PPATK. OJK mendapatkan mandat untuk melakukan pengaturan dan pengawasan penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan. Berdasarkan payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme. Selanjutnya, OJK menerbitkan serangkaian peraturan dan pedoman terkait dengan penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan ini. Dalam ketentuan tersebut, penyedia jasa keuangan wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta menerapkan program APU PPT berdasarkan pendekatan berbasis risiko atau risk-based approach. Penilaian risiko meliputi 4 point of concern. 1. Profil nasabah. 2. Negara atau area geografis. 3. Produk, jasa, dan transaksi. 4. Jaringan distribusi. Dalam penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan, terdapat 5 pilar yang menentukan output berupa laporan berkualitas ke PPATK untuk mendukung pencegahan dan penegakan hukum pencucian uang, pendanaan terorisme, dan PPSPM. 1. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. 2. Kebijakan dan prosedur. 3. Pengendalian internal. 4. Sistem informasi manajemen. 5. Sumber daya manusia dan pelatihan. Penyedia jasa keuangan wajib melakukan customer due diligence dan enhanced due diligence. EDD dilakukan terhadap calon nasabah dan nasabah yang dinilai berisiko tinggi, termasuk politically exposed person, terhadap nasabah yang berasal dari negara atau wilayah berisiko tinggi sesuai dengan publikasi FATF. Selain EDD, PJK juga wajib menerapkan countermeasure. Penyedia jasa keuangan wajib mengelola dan melakukan screening terhadap nasabah atau calon nasabah atas kemungkinan adanya kesamaan identitas dengan DTTOT dan daftar PPSPM. Dalam hal ditemukan kesamaan, PJK wajib melakukan pemblokiran secara serta-merta dan melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditembuskan kepada OJK. Dan apabila tidak ditemukan kesamaan, PJK wajib menyampaikan laporan nihil. DTTOT dilaporkan ke kepolisian.
PPSPM dilaporkan ke PPATK. Untuk mendorong pemblokiran DTTOT dan daftar PPSPM secara serta-merta atau freezing without delay, OJK telah membangun sistem informasi program APU PPT. Sigap. Dengan sigap, penyampaian DTTOT dan daftar PPSPM kepada PJK menjadi lebih cepat, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Sigap juga menjadi kanal informasi yang lengkap terkait program APU PPT bagi PJK. Penerapan program APU PPT yang memadai akan menghasilkan output berupa laporan berkualitas ke PPATK yang meliputi transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai paling sedikit 500 juta rupiah atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan PPSPM merupakan kejahatan berdimensi internasional. Dengan berperan aktif mendukung upaya pemerintah mencegah dan memberantas kejahatan tersebut, PJK akan melindungi masyarakat sebagai nasabah dan investor. Dan PJK juga dapat menjaga risiko reputasi, risiko hukum, dan risiko kepatuhannya, serta menjaga integritas sektor jasa keuangan. OJK selalu siap mengawasi, menjaga, dan bersinergi dengan penyedia jasa keuangan untuk meningkatkan efektivitas penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan. Email apupptojk@ojk.go.id hadir sebagai kanal komunikasi bagi penyedia jasa keuangan kepada OJK. OJK, penyedia jasa keuangan dan masyarakat, bersama awas dan peduli. Kita bangun Indonesia yang bebas dari pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. 2023 telah dimulai. Sudah siapkah perusahaan tempat kalian bekerja atau perusahaan yang Anda miliki menyusun strategi untuk meminimalisir risiko yang ada dalam ruang lingkup internal perusahaan ataupun di luar perusahaan? Simak video berikut ini. Dalam menanggulangi sebuah resiko yang terdapat di dalam sebuah manajemen suatu entitas, ada peranan penting dari sosok yang dapat mencegah terjadinya suatu kesalahan. Siapakah dia? Dialah internal auditor. Gartner di 2017 menyebutkan bahwasannya aktivitas audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan bisnis dalam segala bidangnya. Internal audit didefinisikan sebagai aktivitas independen, objective assurance, dan aktivitas konsultasi yang didesain untuk memberi nilai tambah pada perusahaan dan meningkatkan operasional perusahaan. Internal audit membantu organisasi mencapai tujuannya melalui adanya pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko pengendalian proses tata kelola. Grant S. Visconti 2006 menyatakan adanya kegagalan bisnis menekankan adanya ketidakmampuan manajemen dalam mengidentifikasi risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa risiko adalah faktor utama yang akan menghalangi keberlanjutan perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut, lingkungan bisnis mewajibkan sebuah perusahaan untuk memiliki internal kontrol yang baik, mampu mematuhi regulasi yang ada, serta harus beroperasi secara efisien. Adanya persoalan ini mendorong profesi internal audit mulai berubah dari yang mulanya menggunakan pendekatan tradisional menjadi risk-based approach. Pendekatan risk-based approach memungkinkan internal auditor untuk tetap mampu menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien untuk mencapai kepatuhan, namun dengan mengurangi effort dan biaya yang diperlukan. Perubahan pendekatan ini difokuskan untuk membedah resiko bisnis dan mengembangkan cara untuk mengelolanya. Pendekatan berbasis audit telah sejalan dengan International Professional Practice Framework atau IPPF pada standar 2120 yang menyebutkan bahwa fungsi internal audit harus mampu mengevaluasi efektivitas dan berkontribusi dalam peningkatan proses manajemen risiko di dalam suatu perusahaan.
Dalam pendekatan tradisional, seorang auditor berfokus pada aktivitas di masa lampau dan mencoba untuk mengungkapkan aktivitas apa yang dapat menyebabkan sebuah kegagalan. Sedangkan dalam pendekatan berbasis resiko, seorang auditor akan mencoba untuk mencegah kesalahan tersebut agar tidak terjadi. Perbedaannya ialah, dalam pendekatan tradisional berfokus pada natural risk, control risk, and finding risk, sedangkan dalam pendekatan risk-based mengikutsertakan risiko yang melekat pada entitas. Umumnya, dalam pendekatan tradisional, internal auditor akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk hal-hal detail seperti perencanaan, teknis, dan sistem pengendalian internal. Sedangkan dalam pendekatan berbasis risiko, sebagian besar waktu dari internal auditor akan dihabiskan untuk memahami bisnis proses dan risiko yang melekat serta bagaimana cara memanajemen risiko tersebut. Dalam kedua pendekatan tersebut juga membedakan posisi internal auditor dalam sebuah perusahaan, di mana dalam pendekatan tradisional, internal auditor berada dalam posisi watchdog, di mana sebagai pihak yang independen, ia melakukan pemeriksaan data akuntansi, pengendalian internal, serta pelaksanaan pengawasan. Sedangkan pendekatan berbasis risiko, pihak internal auditor menempatkan dirinya dalam sisi yang sama dengan entitas yang akan diaudit. Adanya hal ini membuat ia tidak lagi menjadi watchdog, namun menjadi pihak yang secara rutin menilai sistem di dalam perusahaan serta memberikan rekomendasi yang penting bagi manajemen. Fokus internal auditing telah mengalami pergeseran, di mana yang mulanya memiliki fokus sebagai watchdog menjadi bergeser sebagai konsultan intern yang memberi masukan untuk perbaikan atas sistem yang telah ada serta berperan sebagai katalis di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Internal auditor kini sudah mulai berpindah dari pendekatan tradisional ke pendekatan berbasis risiko. Risk audit plan diyakini akan terus dipergunakan oleh auditor di masa yang akan mendatang karena internal auditor meyakini bahwasannya apabila perencanaan didasarkan pada risiko kunci, maka akan dapat meningkatkan kemampuan chief audit eksekutif untuk menyesuaikan rencana di dalam perusahaan atau organisasi. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Semua ini dimulai ketika semangat untuk mewujudkan mimpi semakin dekat menjadi kenyataan.
Dunia berubah begitu cepat. Setiap ide baru bermunculan, seiring dengan perubahan cara menjalani kehidupan yang baru. Terus belajar, terus menyesuaikan, dan terus berusaha menemukan kemana tujuan akhirnya. Untuk suatu saat nanti, kamu akan berhasil menjadi pengusaha, menjadi ahli keuangan, menjadi manajer hebat di suatu perusahaan besar, atau kamu akan menjadi pengacara handal. Apapun yang akan kamu pilih, jadilah dirimu sendiri. Kehidupan seperti apa yang kamu putuskan untuk kamu jalani? Cerita apa yang akan kamu tulis? Lihatlah gambaran besarnya. Sejauh mana kamu peduli terhadap dirimu? Sejauh mana kamu tahu kekuatanmu? Sejauh mana kamu mengenal talentamu? Dan sejauh mana kamu mampu bertahan untuk terus berusaha? Bagaimana kamu memastikan apa yang benar-benar kamu inginkan? Tempat di mana kamu bebas berkreasi, tempat di mana interaksi begitu hangat dan jujur, tempat yang membuatmu bersemangat dan serasa semua energi berputar di sekelilingmu. Saling memberikan semangat, saling memberikan kesempatan, tidak peduli asalmu dari mana dan bahasa apa yang kamu gunakan. Waktu kita terbatas, lakukan sesuatu yang luar biasa. Teruslah lapar akan pengalaman. Teruslah ikuti passionmu. Ayo, terus maju wujudkan mimpimu. Masa depan sudah di sini. Hai Pak, saya sedang berlatih untuk besok.